Saudara-saudari terkasih, salam sehat untuk kita semua. Kali ini, Unity in Diversity Mission akan menyampaikan satu perenungan dengan judul Nyinyir dan Kritik. Berdasarkan konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Tetapi kebebasan itu sering kebablasan. Menyampaikan pendapat di muka umum dipakai untuk menyerang pribadi dengan tujuan menjatuhkan reputasi seseorang. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata nyinyir, khususnya bagi mereka pegiat medsos. Sebelumnya kata nyinyir ini jarang kita dengarkan. Sebelumnya juga kata nyinyir ini tidak pernah diucapkan oleh banyak orang. Karena ingin tahu, saya mencoba googling arti kata nyinyir itu dan sekaligus dalam konteks apa diucapkan, serta orang-orang atau oknum yang disebut nyinyir. Saya menemukan beberapa paham dari kata nyinyir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online. Dikatakan suka mencela, mengomel, mengata-ngatai, banyak mulut, bawel, banyak cak. Refleksi saya pribadi tentang nyinyir adalah suka mengkritik orang lain secara terus-menerus dan mengulang-ulang secara pedas dan cenderung mempersalahkan orang lain. Sebenarnya kritik perlu untuk perbaikan ke depan, tetapi harus dengan fakta dan data, bukan berangkat dari kebencian dan informasi hoax yang diterima dan itu langsung dipakai untuk menyerang pribadi seseorang. Kritik perlu, tetapi harus dibarengi dengan tawaran solusi. Itu dong. Berkaca dari realitas yang nyata, saya semakin memahami kata nyinyir ketika saya membaca, merenungkan, serta apa latar belakang konteks saat ini dan juga mungkin ke depan. Kata nyinyir itu dipakai untuk menyerang dengan pedas dan sarkastik, baik pribadi, golongan, maupun keluarga. Jelas tujuannya adalah untuk meruntuhkan reputasi atau nama baik sehingga yang bersangkutan kehilangan pamor, pengikut, dan juga kelak ke depan karena akan ada perhelatan penting. Namun saya sedikit melihat lebih jauh, lebih dalam, dan lebih gamblang. Kata nyinyir itu diucapkan lantaran ada latar belakang yang menyakitkan. Entah karena kalah dalam persaingan, merasa kehilangan pamor, dan kalah populer, maka dicarilah cara untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam untuk menjatuhkan dan meruntuhkan. Kita bisa melihat kepada siapa kata nyinyir itu dialamatkan tanpa saya menyebut namanya. Ketika orang bekerja
muncul kritik pencitraan. Saat orang berbahagia, dicap terlalu mewah. Ketika orang lain diam, dituduh pasif dan tidak peduli. Pada saat membantu orang lain, disebut ada maunya. Masih banyak lagi kata nyinyir berseliweran di kalangan kita. Be careful, pegiat medsos. Medsos mania. Nyinyir bisa saja terjadi atas diri kita, atas diri saya dan Anda, dan juga bisa saja kita sendiri yang mengucapkannya kepada orang lain. Atau kita sendiri menjadi pelaku nyinyir. Kita tukang nyinyir. Ketika kita asik dan suka mengkritik orang lain, sementara di sisi lain kita tidak berbuat apa-apa, kita sudah masuk dalam lingkaran perangkap nyinyir. Ketika kita memfitnah orang lain dengan berita hoax tanpa data dan fakta, kita telah berperan bernyinyir. Ketika kita suka mempersalahkan orang lain, dibarengi dengan dasar kebencian, dan sampai memberitakannya di media sosial, itu juga disebut nyinyir gede. Maka medsos mania, sebelum kita menyinyir orang lain, lebih dahulu kita menyinyir diri kita sendiri. Sebelum kita menilai sesama, lebih baik kita lebih dahulu menilai diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh keinginan untuk terus-menerus nyinyir, padahal kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita nyinyiri itu. Salam damai dan sukacita, salam sehat, damai Indonesia. Tuhan memberkati kita semua.